Dan pernyataan yang disampaikan oleh Ketua MK tadi, Jimli Hasidik, ini membuat pikiran ataupun juga prediksi yang ada di kalangan masyarakat ini semakin liar. Kita akan prediksikan juga mengenai hal ini, apa kemungkinan yang terjadi. Tadi Jimli Hasidik sudah mengatakan bahwa tentunya bisa saja tidak susah untuk bisa membuktikan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh 9 hakim MK. Kemudian juga terakhir tadi dijelaskan oleh Jimli Hasidik bisa saja juga kemudian jika putusan MK dibatalkan oleh MK sendiri. Nah, apa kemungkinannya, kemudian juga bagaimana kesiapan dari Koalisi Indonesia Maju untuk bisa mendengarkan putusan besok, apa yang sudah direncanakan. Kita akan bahas mengenai hal ini, sudah hadir tentunya di samping saya para narasumber yang akan memberikan pandangannya. Yang pertama adalah Wakil Ketua Umum Partai Gerindra yang juga merupakan juru bicara Koalisi Indonesia Maju, sudah hadir Bang Habibur Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Habib. Selamat malam. Baik, selain Bang Habib yang menemani saya di studio, kita juga akan dengarkan bagaimana pandangan dari pengamat hukum tata negara yang juga merupakan salah satu pelapor yang juga pernah menjabat sebagai Wamenkumham. Tentunya ada Bang Denny Indrayana yang juga bergabung dengan kita saat ini sedang berada di Australia sepertinya. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Denny Indrayana. Bang Denny, mohon maaf, sepertinya kami masih belum bisa mendengar suara Bang Denny. Mungkin masih belum dibuka mute-nya. Mohon maaf, kami juga masih belum bisa mendengar Bang Denny. Baik, kami akan coba perbaiki hubungan kami dengan Bang Denny, tapi mungkin kita akan dengarkan terlebih dahulu bagaimana Bang Habib melihat ini jelang putusan atau dibacakannya putusan MK besok. Bang Habib sempat mengatakan ada upaya pencegahan Gibran Rakabuming Raka dan ini terkait juga dengan putusan MK. Seperti itu, Bang Habib? Ya, jadi saya perlu sedikit luruskan tadi apa yang disampaikan dalam narasi mengutip pernyataan Pak Jimli Hasidik yang disampaikan secara spontan lisan dengan metode doorstop ya. Itu bukan konversi resmi dan bukan pernyataan tertulis. Jadi itu juga bukan keputusan awal dari MK ini. Sehingga belum ada kesimpulan apakah mudah atau tidak. Ya, konteksnya bukan itu. Apakah MK bisa merubah keputusannya sendiri atau tidak juga bukan soal itu. Oke, jadi kita tunggu saja besok penyampaian putusannya. Nah, saya mau katakan bahwa respon terhadap putusan MK ini dilakukan setidaknya kalau kami petakan ada dua elemen masyarakat. Yang pertama adalah masyarakat akademisi yang merespon semua putusan ya, semua masalah yang dianggap terbit dari kekuasaan secara kritis. Contoh misalnya waktu kami mengesahkan KUHP kemarin dikritisi sedemikian rupa, dibilang KUHP ini tidak demokratis, tidak boleh disahkan, tapi setelah dijelaskan bahwa banyak sekali hal-hal yang baik dalam KUHP, karena itu KUHP ini harus disahkan segera menggantikan KUHP kolonial, akhirnya bisa menerima juga. Begitu juga dalam kasus ini. Yang kedua adalah memang ada yang kami rasakan ya, masukan kepada kami harus mewaspadai adanya gerakan operasi rahasia ya. Yang jelas ada gerakan yang sistematis untuk menggagalkan pencawapresan Mas Gibran Rakabuming Raka dengan menunggangi panggung MK ini. Siapa yang melakukan operasi seperti itu? Terdeteksinya dari mana? Terdeteksinya itu adalah dari demand ya, tuntutan yang digaung-gaungkan, wacana yang digaungkan yang tidak masuk akal, tidak sesuai dengan konstitusi, tidak sesuai dengan perundang-undangan. Contoh misalnya wacana ya pembatalan putusan MK oleh MK. Ini kan nggak ada jalan ceritanya karena pasal 24C mengatur ya MK itu memeriksa perkara pada tingkat pertama sekaligus terakhir dan putusannya bersifat final ya, dan tidak ada istilah banding dan lain sebagainya. Jadi tidak ada koreksi terhadap putusan MK oleh MK sendiri sekalipun nggak ada ya. Yang kedua, ya wacana penjatuhan sanksi kepada Anwar Usman, Ketua MK, karena dituduh melakukan tindakan yang melanggar prinsip konflik of interest, yaitu disebut pasalnya pasal 17, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Padahal pasal tersebut disebut hakim harus mengundurkan diri jika ada konflik kepentingan. Hakim ya, bukan hakim konstitusi. Jadi kalau mengacu kepada pengaturan pasal 1 angka 5 dan 1 angka 7 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, pasal 17 itu tidak mengatur hakim konstitusi.
Sehingga salah kaprah, salah kamar. Ya, kalau digunakan pasal 17 ini untuk quote and quote menjerat hakim konstitusi. Jadi ini ada hal yang sederhana ya yang nggak masuk akal dipaksakan. Sehingga apalagi alasannya? Kalau sekedar mengkritisi nggak sampai sebegitunya. Nggak sampai sebegitu tidak masuk akalnya. Nah, ini bukan hanya mengkritisi tapi memang kami merasa ya masuk akal juga kalau ada yang mengingatkan ini bagian dari skenario besar menyingkirkan Mas Gibran karena ketika Pak Prabowo diduetkan dengan Mas Gibran ini kan surveinya langsung melejit, ada 3 atau 4 lembaga survei yang dominan sekarang surveinya bagus sekali. Gitu. Baik, Bang Habib. Mungkin saya tahan dulu sampai di situ. Nanti kita lanjutkan nanti. Kita akan langsung saja minta tanggapan dari Prof. Denny Indrayana. Bagaimana Prof melihat apa yang disampaikan oleh Bang Habibur Rahman bahwa ada laporan-laporan yang masuk, termasuk salah satu upaya untuk bisa menjegal adanya operasi skenario yang rahasia untuk bisa menjaga langkah Mas Gibran Raka Buming Raka. Ya, kita bicara hukumnya dulu ya, Mbak Putri. Sudah terdengar suara saya ya? Sudah terdengar dengan baik, Prof. Denny. Baik, pertama saya sudah menyampaikan kesimpulan pada hari Jumat yang lalu dan saya mencoba menguraikan dengan detail dengan berbagai macam prinsip-prinsip hukum, hukum dasar, hukum tata negara. Ada banyak sekali argumen yang tidak bisa saya ungkapkan dalam waktu yang singkat di sini, misalnya terkait dengan kenapa final and binding itu bisa dikecualikan, kenapa putusan MK bisa juga masuk tidak hanya memberikan sanksi etik. Tapi saya mulai dari satu argumen awal yang terkait dengan saya sendiri misalnya. Sebenarnya jauh sebelum putusan 16 Oktober, saya sudah menyampaikan ke publik 4 bulan sebelumnya ada putusan MK yang akan membuka ruang bagi Gibran Raka Buming Raka menjadi kontestan Pilpres 2024. Saya sudah sampaikan itu di tengah ramainya komentar saya tentang sistem pemilu legislatif terbuka dan tertutup saat itu. Kemudian 2 bulan menjelang putusan, tanggal 27 Agustus 2023, saya sudah menyampaikan surat resmi ke MK untuk meminta mundur Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman. Kenapa ini penting disampaikan? Berbeda dengan pelapor-pelapor yang lain, saya punya hak konstitusional, kedudukan hukum untuk menyoal putusan. Kenapa? Karena saya sudah menyampaikan pengaduan sebelum putusan. Kalau pelapor yang lain yang melaporkan setelah putusan, argumentasi final and binding menjadi lebih kokoh. Tetapi saya yang sudah mengingatkan sebelum putusan 2 bulan sebelumnya, tidak bisa disamakan kedudukan hukumnya dengan yang baru melaporkan setelah putusan. Apa logikanya? Karena putusan-putusan yang dibacakan pagi sebelum putusan 90, yang diperiksa hanya oleh 8 hakim, itu faktanya kemudian menolak permohonan. Prof. Denny, jadi maaf. Kalau aduan laporan saya diperiksa lebih awal, itu dengan batas penalaran yang wajar, dengan peraturan MK sendiri yang mewajibkan, mengharuskan hakim mundur apabila ada kepentingan langsung putusan itu dengan keluarganya, maka Hakim Anwar Usman juga mestinya mundur. Satu lagi, Mbak. Prof. Denny, mohon maaf sekali. Mungkin satu poin lagi, mungkin bisa disampaikan nanti setelah jeda, Prof. Denny. Termasuk kita juga ingin dengarkan bagaimana penjelasan Prof. Denny untuk memprediksi hasil sidang MK yang akan membuat Gibran Raka Buming Raka ini batal menjadi cawapres. Tapi mungkin nanti, mohon maaf sekali, Prof. Nanti kita akan sambung lagi, kita akan dengarkan pernyataan dari Prof. Denny, tapi setelah jeda kami sudah kembali saat lagi. Pemirsa yang Anda saksikan di layar kaca ini merupakan putusan MK mengenai batasan usia capres-cawapres. Anda juga bisa lihat mengenai perkara nomornya. Dan apa saja kemudian kasus yang ditolak atau permohonan yang ditolak, Anda juga bisa saksikan. Dan apa yang diterima, ada 3 yang ditolak, kemudian juga 1 yang diterima. Nah, ini Anda juga bisa baca siapa pemohonnya yang kemudian hasil dari persidangan sebelumnya ini ditolak
Kemudian juga nanti akan ada satu hasil yang diterima. Sambil kita juga nanti akan mendengarkan kembali bagaimana pandangan dari Prof. Denny Indrayana mengenai hal ini. Tadi sempat kami sampaikan masih ada tersisa 1 poin. Nah, ini Anda juga bisa saksikan yang diterima. Kita lihat siapa saja yang menjadi hakim Mahkamah Konstitusi. Anda bisa saksikan dan juga dalam besok dalam yang akan diumumkan dari putusan pelanggaran etik, dugaan pelanggaran etik ini pada 9 hakim Mahkamah Konstitusi. Sudah ada 21 laporan pelanggaran etik sejauh ini. Kita akan kembali. Ya, tapi sebelumnya kita juga lihat ini adalah ada 5 laporan kepada Anwar Usman, kemudian 15 laporan maksud saya kepada Anwar Usman, kemudian juga 5 laporan kepada Manasi Tompul dan juga Guntur Hamzah. Ada 4 laporan kepada Arif Hidayat dan Saldi Isra, 3 laporan kepada Daniel Yusmik dan Eni Nurbaningsih, dan juga 1 laporan Suhartoyo dan Wahidudin Adam. Nanti kita akan lihat bagaimana kemudian laporan-laporan ini diputuskan oleh MK-MK yang akan diumumkan esok. Tapi tadi kita sudah sempat mendengarkan penjelasan dari Prof. Denny Indrayana, sempat saya tahan, ada tersisa 1 poin. Prof, silakan disampaikan, Prof. Iya, jadi menyambung tadi ya, saya pemohon satu-satunya di antara, pelapor satu-satunya yang menyampaikan ini sebelum putusan. Dan itu karenanya saya minta diberikan ruang untuk juga menyoal putusan. Karena tadi seperti dilihat, putusan yang tanpa Ketua Anwar Usman itu ditolak semua. Baru setelah beliau ada, itu kemudian dikabulkan sebagian. Maka saya bilang, seandainya laporan saya diperiksa lebih awal dan saudara Anwar Usman didismiss dari memeriksa perkara ini, ya kemungkinannya ditolak juga. Kalau kita bicara asas hukum, Mbak, ini kan kita hari-hari ini dijali dengan argumen bahwa ada final and binding, Padahal itu hanya satu asas. Mari kita lihat asas-asas hukum 2 saja, saya ingin sampaikan. Satu adalah asas hukum exceptio probat regulam in quasibus non exceptis. Artinya adalah there is an exception to every rule. Dalam setiap aturan itu selalu ada pengecualian. Tidak ada kemudian asas hukum yang itu berlaku mutlak. Yang kedua, ada lagi asas yang mengatakan leges sine moribus fane. Artinya apa? Law without morality are meaningless. Saya ingin mengatakan bahwa hanya menyandarkan kepada final and binding saja, itu hanya satu asas hukum yang bisa dibantah dengan asas-asas hukum yang lain. Kenapa? Karena hukum itu selalu adil, melihat dari berbagai aspek. Tidak ada satu asas yang mutlak begitu. Tidak boleh. Bahkan kalau kita bicara aturan-aturan dasar konstitusi sekalipun. Karena itu, mari kita melihat ini dengan kacamata yang utuh, yang menyeluruh begitu. Kenapa DKPP misalnya pada saat memeriksa tentang kepemiluan, Profesor Jimli Asidiki itu dalam banyak perkara kemudian tidak hanya memberikan sanksi etik, tapi juga memberikan sanksi non etis. Kenapa demikian? Karena memang untuk mencari solusi tidak jarang hukum kemudian menemukan solusi-solusi baru. Sama halnya dengan judicial review yang ada di MK, menguji undang-undang itu hadir dengan menabrak prinsip supremacy of parliament, sovereignty of the parliament, supremasi parlemen, kedaulatan parlemen yang awalnya produk undang-undangnya tidak bisa diganggu-gugat, itu kemudian dikatakan lewat satu putusan yang sangat monumental, landmark decision, Marbury versus Madison. Jadi kalau kemudian MK yang sekarang punya kewenangan menguji, mengharamkan adanya judicial activism, adanya terobosan-terobosan solutif, dia sebenarnya bertentangan dengan kelahiran dirinya sendiri yang berasal dari menabrak prinsip sovereignty of the parliament. Jadi poin saya adalah kalau kemudian kita beradu asas, beradu prinsip hukum, itu ada jalan untuk mencari solusi dari persoalan ini sepanjang kita ingin mengembalikan kehormatan kewibawaan Mahkamah Konstitusi. Sekarang di mana-mana sayangnya dijadikan mahkamah keluarga karena ketuanya tidak mundur. Itu prinsipnya. Sampai di situ mungkin Prof. Denny. Ketuanya tidak menerapkan judicial disqualification atau recusal. Mundur dari perkara di mana dia punya benturan kepentingan. Apalagi benturan kepentingannya adalah keluarga presiden. Ya, baik. Langsung saja Bang Habib mungkin intinya ya yang paling dipersoalkan selama ini termasuk oleh Bung Denny ini soal benturan kepentingan.
yang itu memang nggak bisa dibuktikan secara hukum. Di mana benturan kepentingannya? Ini ya yang diatur, yang diuji adalah norma, bukan perebutan hak orang per orang gitu kan ya. Dan produknya erga omnes. Kita kasus Hakim Konstitusi Saldi Isra yang mengadili sendiri ya perkara yang menguntungkan dirinya sendiri, pasal 87 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020, di mana Saldi Isra ya yang tadinya belum 55 tahun dianggap memenuhi syarat sebagai hakim konstitusi, lalu ada tambahan bonus dengan ketentuan yang baru 5 tahun masa jabatan. Dia tidak mundur. Tidak pula dipersoalkan sama rekan-rekan soal konflik of interest. Ini bukan soal keponakan dari istrinya lagi, soal dirinya sendiri. Dan Mahkamah Konstitusi ini setahu saya hampir setiap edisi Ketua Mahkamah Konstitusi ini pernah menguji undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi sendiri. Nggak ada yang pernah bilang konflik of interest loh. Kok kenapa begitu sekarang ya ketika kita ingin mengajukan anak muda ya sebagai cawapres Mas Gibran menjadi satu masalah yang begitu besar. Baik, ya. Ya kan, jadi nggak ada. Nanti dulu kalau saya dikasih pertanyaan ini saya jawab, masa dipotong terus ya kan? Baik. Ya, jadi nggak ada gitu loh. Yang kedua ya, azas yang disampaikan oleh saudara Denny tadi silahkan saja menjadi bahan diskusi, tapi ingat begitu ada putusan hakim dalam setiap perkara, disitulah finalnya perdebatan. Ya, nggak bisa gitu. Pak Denny sudah benar, waktu masih berjalan mengirimkan surat, sudah benar. Tetapi ketika suratnya tersebut disampaikan, setelah itu ada putusan, selesai di situ, karena tidak ada putusan yang salah. Begitu sudah diputus oleh majelis hakim, harus dianggap benar. Ini yang saya pelajari menjadi dasar ya. Saya belajar Sudikno ya, bahwa berdasarkan saksi palsu pun kalau sudah inkrah harus tetap dianggap benar. Begitu juga beberapa kasus misalnya yang melibatkan akil muhtar. Baik. Ya, dalam PHPU, di mana dia terbukti menerima suap. Kemudian juga yang melibatkan Patrialis Akbar, ya kan, di mana terbukti juga menerima suap. Tidak ada yang mempermasalahkan soal putusan perkara di Mahkamah Konstitusinya gitu loh. Sehingga sudah benar apa yang diatur 24C. Jadi azas, Pak ya, rekan-rekan, namanya azas itu juga harus diterjemahkan dalam norma yang konkret. Baik, Bang Habib. Norma yang konkret dalam 24C Undang-Undang Dasar 45 itu nggak bisa dilanggar karena sudah sangat rigid dan jelas pengaturannya. Baik. Final dan pengadilan tingkat pertama dan terakhir. Nggak ada pengadilan ulangan. Ya, nanti mungkin Prof bisa diberikan tanggapan, termasuk Prof Denny juga menjelaskan nanti bagaimana keyakinannya bahwa hasil putusan MK ini bisa membuat Gibran Rakabuming Raka ini batal menjadi cawapres dari Prabowo Subianto. Tapi nanti setelah jeda Prof kita akan kembali saat lagi. Nomor 48 tahun 2009 ada pasal 5 di mana hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Anda juga bisa lihat ayat 23, Bang Habib. 5. Kita akan lihat ayat 5. Kita juga coba tayangkan. Tadi ayat kami 5, hanya pasal 5, pasal tadi 17, pasal 17, ayat baik. 5. Nah, ini kita mungkin juga sajikan pasal 6-nya. Tapi mungkin, nah ini pasal 5-nya. Kan, ya. Pasal 17 ayat, yang dijadikan hingga 3 dasar. ayat. Baik. Pasal 17. Kalau ini kan normatif semua. Betul. Kami hanya sajikan mungkin pasal 5 dan pasal 6. Ya, ini tapi kan udah tebel lah, ini normatif umum. saya. Pasal 17 yang dijadikan oleh para pelapor itu. Pasal 17 bisa ditampilkan coba. Baik. Nah, ini juga kita lihat. Anda juga bisa saksikan, baca di layar kaca, pemirsa. Kami juga akan berikan kesempatan kepada... Putri, kalau nggak salah tadi giliran saya yang bicara dong. Betul Prof Denny, betul. Saya berikan kesempatan kepada Prof Denny. Tapi sebentar, saya ini sambil sajikan juga pasal-pasal ini, Prof Denny. Ada pasal 87 juga. Dari Undang-Undang MK nomor 7 tahun 2020, Hakim Konstitusi yang saat ini menjabat sebagai ketua. Kita nggak ada bicara pasal itu. Dan ini wakil ketua kemana-mana ini. MK tetap menjabat sebagai ketua atau wakil ketua MK. Pasal yang menguntungkan Saldi Isra. Baik, nah kami kan langsung saja berikan kesempatan kepada Prof Denny untuk bisa menjelaskan mengenai hal ini. Tanggapi apa yang disampaikan oleh Bang Habib juga. Prof Denny, silakan. Baik, pertama koin tadi. Mas Denny benar sudah mengajukan sebelum putusan, tapi kalau sudah ada putusan berarti sudah selesai. Satu poinnya, laporan saya belum diapakan. Jadi laporan saya itu 27 Agustus
sampai putusan 16 Oktober, 2 bulan hampir tidak ada perkembangan dan baru setelah MK-MK dibentuk baru disikapi. Jadi laporan saya belum ada penyikapan apa-apa sampai putusan itu. Satu poin. Poin lain kalau kita bicara prinsip, saya bicara lagi. Justice delay, justice denied. Karena laporan saya ditunda-tunda, pengaduan saya itu, keadilan itu diabaikan. Karena itu saya menuntut untuk itu ditegakkan. Kalau kita bicara asas, tadi saya bantu Bang Habib, asas yang tadi disebut, Prof. Sudikno adalah guru besar Fakultas Hukum UGM, dalam bukunya mengenal hukum, mengatakan res judicata pro veritate habetur, bahwa putusan pengadilan itu dianggap benar sampai ada putusan yang mengatakan sebaliknya. Jadi ada anak kalimatnya itu sampai ada keputusan yang mengatakan sebaliknya. Apakah putusan MK bisa dikatakan tidak benar? Kalau kita baca pasal 17 ayat 6 sebagai bentuk dari kalau konsep asas judicial disqualification atau yang dikenal dengan konsep recusal, hakim tidak mundur pada saat ada benturan kepentingan, ada keluarganya yang terkait dengan perkara, maka pasal 17 ayat 6 mengatakan putusannya menjadi tidak sah. Dan pasal 17 ayat 7-nya mengatakan bisa diperiksa kembali dengan komposisi hakim yang berbeda. Oh, ini tidak berlaku. Kita lihat, ini Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 24 mengatakan kekuasaan kehakiman itu Mahkamah Agung juga Mahkamah Konstitusi. Jadi ini berlaku dengan sebentar Bang Habib. Kalau kemudian izinkan saya bicara, Bang Habib, tadi saya Bang Habib bicara, saya diam. Silakan abangku. Pada saat kita nanti bicara tentang apakah ini nanti ada benturan kepentingan atau tidak, kita lihat besok putusan MK-MK. Menurut saya ini terang benderang bahwasannya apa? Bahwasannya memang ada hakim yang punya benturan kepentingan karena kasusnya terkait dengan keluarganya. Kasus 90 ini adalah kasus yang dengan terang dalam dalilnya menyebut nama Gibran. Dalam dalilnya mengatakan ini tokoh yang dia idolakan, yang harusnya maju sebagai calon presiden. Di dalam dalilnya ada justru di putusan perkara 90 itu. Jadi dengan batas penalaran yang wajar sebenarnya tidak sulit. Dan saya yakin, hakul yakin, besok dalam putusan MK-MK, saya melihat Pak Jimli akan menegaskan ini, bahwa ini ada benturan kepentingan yang harusnya disikapi dengan sangat mudah oleh seseorang yang negarawan. Poin terakhir sebelum nanti kita berikan kesempatan, yang namanya Undang-Undang Dasar 45 itu harus dibaca secara utuh menyeluruh. Pada saat dia final and binding, putusan 24 tentang MK itu harus dibaca juga ada prinsip independence of the judiciary, kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Artinya apa? Kalau MK-nya mudah diintervensi oleh kepentingan politik, kalau MK-nya ada hakim yang tanpa alasan diganti karena berbeda dengan kepentingan politik putusan Undang-Undang Cipta Kerja Hakim Aswanto, kemerdekaan kekuasaan kehakimannya itu bisa diotak-atik, maka final and binding menjadi tidak ada maknanya. Baik. Kalau kemudian syarat menjadi hakim harus tidak tercela, negarawan, adil, ternyata hakimnya bukan negarawan, masih tercela perbuatannya, tidak bisa berlaku adil, maka prinsip final and binding di situ mesti juga dipertanyakan. Lagi-lagi kita harus membaca secara utuh, sistematis, bagaimana kita memberikan satu konsep final and binding kepada hakim yang tidak tahu bahwa dia sedang memutus untuk kepentingan kakak iparnya Presiden Jokowi, untuk kepentingan ponakannya Gibran Raka Buming Raka. Hal sesimpel itu dia tidak bisa memahami, itu bukan negarawan. Dan tidak layak diberikan prinsip final and binding. Baik Prof, baik langsung saja Bang Habib, silakan. Ya, tentu kita sangat memahami ya Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Tentu Pak Denny juga harus memahami sistematikanya, di mana diatur berbeda hakim agung, hakim konstitusi. Ya, di pasal 1 angka 5 ya, yang disebut hakim itu adalah hakim agung dan hakim pengadilan yang di bawahnya. Hakim adalah hakim agung dan hakim yang ada di pengadilan di bawahnya. Hakim konstitusi diatur di pasal 1 angka 7.
Itu dua hal yang berbeda, dan dalam pengaturan-pengaturan berikutnya, pengaturan mengenai hakim disebut sendiri, tetapi pengaturan mengenai hakim konstitusi selalu disebut hakim dan hakim konstitusi. Sekarang kita baca pasal 17. Di pasal 17 itu hanya disebut hakim. Artinya itu mengacu kepada hakim agung dan hakim pada pengadilan yang di bawahnya, yang memang sifat objek yang diadilinya berbeda dengan pengadilan perselisihan undang-undang dengan PUU yang menjadi objek dari Mahkamah Konstitusi. Kemudian ya, mengenai banyak hal asumsi-asumsi yang tanpa bukti disampaikan oleh Bung Denny, kita nggak bisa jadikan pegangan. Silahkan saja misalnya saudara Denny meyakini ya, Bung Denny ini meyakini pergantian Hakim Agung Aswanto itu bermasalah karena tidak sepakat dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Silahkan dibuktikan gitu loh. Jadi kita nggak bisa bernegara ya dengan asumsi kita sendiri. Jadi nanti kita bisa menjadi anarkis gitu loh. Merusak cara berpikir yang seperti itu. Silahkan berpendapat, tapi jangan memaksakan asumsi-asumsi di kepala kita tanpa dasar, tanpa bukti, tanpa aturan yang ada gitu loh. Akhirnya bisa rusak semua kalau begitu. Tapi jika ada persepsi seperti itu, kemungkinan seperti itu dikatakan oleh Prof. Denny tidak ada persiapan dari koalisi? Prof. Denny bisa berasumsi tentang sesuatu dengan versinya. Tetapi banyak pihak, banyak versi lain di masyarakat. Kita mau kemana? Kita negara hukum. Karena itu sebagai komitmen kita ya, implementasi dari komitmen bahwa kita negara hukum harus kembali ke aturan. Apa yang diatur, apa yang ada normanya dalam undang-undang. Di pasal 17 jelas tidak ada hakim konstitusi, tidak disebut di situ. Karena apa? Karena memang beda urusannya. Yang diperiksa itu beda dengan hakim di pengadilan Mahkamah Agung. Gitu loh. Jadi nggak bisa dipaksakan. Banyak hal yang bagus yang disampaikan Bung Denny. Tapi kalau nggak ada dasarnya, belum ada norma yang menjadi dasar hukum, nggak bisa dipakai semua. Gitu loh. Baik, Bang Habib. Silakan langsung Prof. Denny. Yang disampaikan abang saya, Bang Habib, yang saya hormati ini sederhana sebenarnya. Bagian ketentuan umum ayat butir 5, pasal 1 butir 5 tentang hakim konstitusi, itu definisi yang kalau kita belajar legal drafting, kuliah yang saya berikan kepada mahasiswa saya, matters kalau ada sa huruf besar, sa huruf kecil. Jadi kalau hakimnya itu huruf besar di pasal 17, maka itulah yang didefinisikan di dalam ketentuan umum pasal 1. Coba lihat H di dalam pasal 17 itu. Hurufnya huruf kecil. Artinya apa? Artinya dia generik semua hakim. Ini prinsip pelajaran dasar membuat aturan, ketentuan legal drafting yang simple. Sama dengan kata Komisi Pemilihan Umum dalam Undang-Undang Dasar, itu KPU-nya kecil sehingga itu generik. Akhirnya sekarang hadir KPU, Bawaslu, DKPP. Cek pasal 17 itu hanya huruf kecil, jadi dia bukan hakim dalam permaknaan hanya Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya, dia mencakup seluruh hakim. Baik, mungkin sampai di situ terlebih dahulu. Nah, sebelum kita kedua, Prof. Denny mohon maaf, saya akan potong terlebih dahulu. Setelah jeda, saya berikan kesempatan kepada Prof. Denny untuk memberikan tanggapan selanjutnya. Sesaat lagi, kami akan segera kembali. Majelis Kehormatan MK hari ini menggelar rapat internal tertutup yang membahas putusan Majelis Kehormatan MK terhadap Hakim Konstitusi termasuk Ketua MK Anwar Usman. Hasil rapat internal ini direncanakan diumumkan kepada publik pada Selasa 7 November esok. Rapat internal Majelis Kehormatan MK hari ini berlangsung sejak pukul 9 pagi di Gedung Mahkamah Konstitusi. Rapat tertutup tersebut dipimpin oleh Ketua Majelis Kehormatan MK, Jimli Asidiki, dengan para hakim Majelis Kehormatan MK lainnya. Nantinya putusan yang ditelurkan dalam rapat ini akan menentukan nasib Ketua MK Anwar Usman yang menerima laporan pelanggaran etik terbanyak, yakni 15 laporan. Rapat sudah berlangsung sejak pukul 9 pagi tadi. Bagaimana situasinya hingga pada malam hari ini? Rekan kami, Laura Luis akan mengabarkan untuk Anda. Silakan Laura.
Ya, Putri Viola dan juga pemirsa, hari ini Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menggelar rapat internal untuk memutuskan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Hakim Konstitusi. Adapun saat ini rapatnya sudah selesai dan memang benar sudah dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia Barat pagi tadi. Adapun sebanyak 21 laporan yang masuk ke MK terkait pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan oleh Hakim Konstitusi, di mana sidang pelapor sudah dimulai pada tanggal 31 Oktober kemarin. Kemudian ada beberapa catatan dalam laporan ini pemirsa, diantaranya adalah dari 21 laporan yang masuk sebanyak sekitar 15 laporan ditujukan kepada Anwar Usman selaku Ketua Mahkamah Konstitusi. Sebelumnya Ketua MKMK Jimli Asyidik sempat menginformasikan bahwa hakim yang paling bermasalah adalah hakim yang mendapatkan paling banyak laporan. Itu artinya jika kita tafsirkan secara tersirat, Jimli mengatakan bahwa hakim yang paling bermasalah adalah Anwar Usman. Kemudian Anwar Usman juga adalah satu-satunya hakim yang diperiksa sebanyak 2 kali, Putri Viola dan juga pemirsa. Anwar Usman diperiksa pertama, kemudian juga diperiksa terakhir untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan diri terkait pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan oleh dirinya. Kemudian tidak hanya Anwar Usman yang diperiksa, 8 hakim Mahkamah Konstitusi lainnya juga diperiksa. Selain memeriksa ke-9 Hakim Konstitusi, MKMK juga sudah mengamankan sejumlah barang bukti, salah satunya adalah rekaman CCTV atau administrasi yang sudah diamankan selama 1 pekan ini. Dan memang dari semua laporan yang ada, yang paling sering disebut adalah Anwar Usman, di mana yang paling menjadi sorotan adalah tentang putusan nomor 90 terkait batas usia minimal Capres-Cawapres dan terkait hubungan kekeluargaan antara Anwar Usman dengan Gibran Rakabuming Raka, keponakannya. Sementara saya kembalikan ke studio. Baik, Laura, terima kasih untuk informasi yang sudah Anda sampaikan. Langsung saja kita berikan kesempatan kepada Prof. Denny untuk bisa melanjutkan penjelasannya. Silakan, Prof. Denny. Sampai kepada poin kedua tadi. Ya, jadi kalau tadi kan saya bilang kalau baca Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, salah satu untuk mengidentifikasi berlaku atau tidak kata hakimnya dengan huruf kecil. Itu pendidikan pelatihan dengan drafting, artinya berlaku generik untuk semua hakim. Termasuk di situ Hakim Konstitusi. Yang kedua, kalau kita bicara hukum itu logis, hukum itu juga tentu ada hati nuraninya. Tidak bisa kemudian kita membawanya berargumentasi tanpa punya dasar-dasar yang logik itu. Kenapa saya mengatakan demikian? Saya rasa untuk melihat ini ada harusnya dilaksanakan judicial disqualification atau recusal tadi, mengundurkan diri dari kasus di mana dia punya kepentingan langsung atau tidak langsung, termasuk terkait dengan keluarganya, itu sangat-sangat simple. Dan saya meyakini Profesor Jimli Asyidiki dengan MKMK akan bisa melihat itu dengan banyak sekali bukti yang sudah dihadirkan oleh para pelapor. Kalau kita bedah, pemohonnya ini yang 90 ini orang Solo, menyebut nama Gibran. Kemudian pemohon yang lain ada Partai Solidaritas Indonesia, yang ketua umumnya sekarang adalah Kaisang. Meskipun dia menjadi ketua umum belakangan, tapi dia tidak mencabut permohonan ini. Ada adik Gibran di situ. Kemudian pemerintah yang memberi keterangan adalah Presiden Jokowi. Ayah Gibran ada di situ, kakak iparnya Anwar Usman. Kemudian yang memberikan keterangan lain adalah DPR, koalisi mayoritas pendukung Presiden Jokowi, kakak ipar Anwar Usman. Hakimnya adalah Anwar Usman sendiri, omnya dari Gibran. Bayangkan, ini adalah satu konstruksi perkara yang sangat luar biasa kalau tidak dilihat sebagai ada benturan kepentingan. Sangat simpel, sangat mudah kalau dilogik dan dibaca dengan hati nurani. Kalau kita bedah lagi, yang melakukan benturan kepentingan bukan hakim biasa, bukan anggota Hakim Konstitusi, Ketua Mahkamah Konstitusi, the first Constitutional Court Justice. Kalau kita lihat benturan kepentingannya dengan keluarga, bukan keluarga Denny Indrayana, bukan keluarga Bang Habibur Rahman, keluarga Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, the first family. Kalau kita bedah substansinya, adalah untuk running sebagai calon presiden, wakil presiden. The first office in the country, in the republic. Ini tidak akan terjadi sekali dalam 1 abad. Coba bedah sejarah kemanusiaan. Tidak pernah terjadi perkara semacam ini. Karena itu saya mengatakan ini adalah
perkara yang extraordinary. Ya, baik. Bahkan saya mengatakan kalau dibedah dengan benar sebaiknya ini akan muncul this is an organized plan crime. Baik, Plan baik, and Prof. organized crime. Kami dapatkan. Kejahatan yang direncanakan dan diorganisir. Baik. Sehingga itu layak untuk dikecualikan dari prinsip final and binding. Baik, Prof Denny, silakan langsung tanggapi juga Bang Habib. Ini apa namanya agak nggak nyambung ya. Kalau Prof Denny ngomong apa soal teori legal drafting, kita juga belajar walaupun saya kuliahnya di kampung di Universitas Lampung ya. Nggak ada yang disampaikan Prof Denny itu nggak benar ya. Definisi undang-undang itu kita baca dari redaksinya, teksnya bukan huruf kapital atau huruf kecilnya. Karena itu ya huruf kapital, Anda baca saja di pasal 19 ya. Huruf H besar memang di awal kalimat. Ya, kalau di tengah kalimat hanya kecil gitu loh. Jadi nggak ada urusan itu ya. Saya bantah keras ya. Saya juga belajar hukum, Prof. Nah, kemudian ya soal hal-hal yang tadi saya bilang oleh Prof Denny banyak masalah ya. Mungkin ada sebagian diantaranya benar, tapi yang pasti tidak semuanya benar, gitu loh. Digatuk-gatukan ya, sehingga disebut inilah apa organized crime dan lain sebagainya. Logikanya Prof Denny yang salah gitu loh. Sebagai orang hukum kita nggak bisa judgement sesuatu ya yang kita tidak bisa buktikan benar apa kebenarannya. Ada ya di hukum pidana ada apa premis lebih baik kita membebaskan 1.000 orang ya yang kita ya tidak yakin dia apa namanya salah daripada kita menghukum orang yang benar gitu loh. Artinya apa di hukum itu? Kalau ingin menuduh sesuatu ya, kita ingin menjudgment sesuatu, kita harus super yakin. Yang tadi yang paling gampang misalnya soal fraksi di DPR, dikatakan didukung oleh seluruh fraksi di DPR. Faktanya enggak gitu kok, gitu kan? Faktanya berbeda kok. Ini kan semua asumsi yang mungkin ya, ada yang benar sebagian, tapi enggak ada buktinya gitu loh. Dan memang tidak benar juga, gitu loh. Sebagian besar tidak benar yang apa yang disampaikan oleh Prof Denny. Jadi ya. Kita ini bernegara, berdemokrasi, berhukum. Nggak bisa berdasarkan asumsi dan apa yang di kepala kita sendiri saja. Nggak bisa. Ya. Kalau kita diskusi mungkin bisa. Tetapi kalau kita bicara soal hak, ya, soal penegakan hak, ya, soal proses hukum, kita harus bicara soal bukti, soal aturan yang ada, soal ketentuan yang ada. Baik, perdebatan soal ini tentunya masih berjalan dengan panjang, tapi saya rasanya harus bisa batasi sampai di sini, Ya, Prof Denny, Bang Habibur Rahman. Gampang. Sambil kita nantikan kemudian bagaimana hasil putusan dari MK akan diumumkan esok. Terima kasih, Prof Denny sudah meluangkan waktunya memberikan pandangan mengenai hal ini. Bang Habib juga terima kasih. Terima kasih. Baik, dan